Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan di dalam ODP kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulainya, mari saya ajak untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Engkau Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru ini, untuk kehidupan yang baru Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, dan sebentar kalau kami mau mendengarkan tentang firman-Mu, tentang kebenaran-Mu, biarlah ini boleh Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, dan firman-Mu boleh sungguh tertanam di dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah, bahkan buahnya lebat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan dengan judul Tuhan di Tengah Keluargaku. Saya ambil dari Yosua 24 ayat 15b. Dikatakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Nah, ini sebenarnya adalah perkataannya Yosua kepada bangsa Israel, di mana pada saat itu bangsa Israel itu menghadapi dua pilihan, yaitu mereka dua pilihan itu yaitu memilih untuk beribadah kepada Allah-Allah lain, menyembah Allah lain, menyembah Allahnya nenek moyang mereka, atau beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat itu Yosua berkata bahwa tapi aku, maksudnya Yosua di sini ya, dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Jadi saya akan bicara dulu terlebih dahulu mengenai keluarga. Keluarga itu sebenarnya adalah komunitas terkecil. Ya, jadi RT-RT, RW-RW itu semua terbentuk tuh dari keluarga-keluarga. Kota-kota itu juga terbentuk dari keluarga. Bahkan bangsa yang besar ini terbentuk dari keluarga-keluarga. Nah, yang seharusnya terjadi itu keluarga merupakan atau menjadi tempat seseorang pertama kali belajar mengenai tentang tanggung jawab, ya, mengenai kasih, mengenai pengampunan dan nilai-nilai kehidupan. Sebenarnya seseorang itu belajarnya dimulainya dari keluarga, ya, bukan dari sekolah, bukan dari luar dimanapun, tapi keluarga sebenarnya yang bisa menanamkan nilai-nilai itu. Nah, potret keluarga yang sehat baik jasmani maupun rohani itu akan menciptakan lingkungan yang sehat, menciptakan kota yang sehat, bahkan menciptakan bangsa yang sehat, ya. Demikian juga sebaliknya, potret keluarga yang buruk, ya, atau yang kurang baik itu tentunya akan membawa kekacauan, ya, akan membawa ketidaknyamanan bagi lingkungan, bahkan kekacauan bagi bangsa. Nah, pernyataan Yosua mengenai bahwa dia akan beribadah kepada dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan, ini adalah suatu pernyataan yang sangat jelas dan tegas. Karena apa? Karena Yosua sebagai pemimpin di dalam keluarganya, dia mengarahkan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Dia tidak abu-abu yang hari ini boleh kepada Tuhan, besok boleh kepada Allah yang lain. Enggak, dia tidak abu-abu, tapi dia dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, yang menjadi keluarga Kristen bukan hanya memiliki identitas bahwa ini keluarga Kristen. Tidak hanya seperti itu, karena kalau identitas yang seperti itu jadi terlihat bahwa ini keluarga Kristen yang setiap hari Minggu pergi ke gereja, dan itu jadi rutinitas, ya. Tapi
keluarga Kristen ini, yang orang bisa melihat di dalam keluarga Kristen ini bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ada apa ya? Keluarga Kristen ini menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu bisa terlihat buahnya, orang bisa melihat buahnya dari situ. Dari perilaku mereka, dari perkataan mereka, dari kehidupan mereka sehari-hari, itu bisa terlihat dari situ. Nah, tantangan yang dihadapi oleh keluarga Kristen hari-hari ini tuh banyak sekali ya. Kalau di zamannya Yosua, yang menjadi tantangan adalah mereka harus memilih beribadah kepada siapa, memilih beribadah kepada Allah lain atau beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau di zaman sekarang ini, begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh keluarga Kristen. Misalnya, kesibukan. Kesibukan itu dapat menggantikan waktu bersama Tuhan. Karena terlalu sibuk dalam bekerja, sibuk ngurusin ini itu, sampai akhirnya, wow, sudah malam, lupa waktu yang harusnya untuk berdatang kepada Tuhan sudah lewat dan sudah lelah, sudah ingin tidur gitu ya. Itu kesibukan. Kemudian uang dapat menggantikan kepercayaan kepada Tuhan. Karena orang biasanya merasa gini, ketika ada uang, apapun dia bisa kerjakan, apapun bisa dia beli, sehingga rasanya udah nggak perlu lagi Tuhan. Sehingga itu menggantikan kepercayaannya kepada Tuhan. Uang itu yang bisa menggeser semuanya. Yang ketiga adalah hiburan. Hiburan dapat menggantikan waktu juga untuk bersekutu dengan Tuhan. Sama, hiburan ataupun kesibukan itu bisa menggantikan waktu kita yang harusnya bersama Tuhan. Kemudian media sosial. Media sosial itu dapat menguasai perhatian keluarga ya. Karena perhatiannya fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada media sosial itu. Dan mungkin yang terakhir yang saya bisa kasih contoh adalah prestasi. Prestasi dan kesuksesan, nah, dapat menjadi tujuan hidup, sehingga tujuan hidupnya bukan lagi fokusnya, tujuan hidupnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada prestasi dan kesuksesan. Ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini. Ya. Nah, hal-hal apa sih? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh keluarga Kristen di dalam menghadapi tantangan-tantangan ini? Yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu benar-benar harus menjadi teladan. Ya. Pendidikan iman dalam keluarga tidak hanya dilakukan melalui kata-kata. Ya. Jadi banyak sekali orang tua yang banyak ngomong, tapi nggak pernah memberikan contoh. Nah, ini yang berbahaya ya. Tapi jadi kita harus memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak-anak. Ketika anak-anak masih di usia dini ya, artinya usia balita lah katakan, mulai diajarin bagaimana cara membantu orang tua, dengan cara misalnya membereskan mainan, ya, kemudian membantu orang tua. Banyak hal yang bisa mereka kerjakan, membersihkan meja kalau kotor. Ini kan hal-hal kecil, tapi ketika mereka diajarin seperti ini, mereka akan tahu kebenarannya itu seperti apa. Karena orang tua memberikan teladan. Terus teladan di dalam berkata-kata, ya. Orang tua jangan sampai di dalam amarahmu, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang mematikan atau benih-benih kematian, tapi ungkapkan kata-kata yang positif. Benih-benih kehidupan itu harus dilontarkan supaya anak tidak ada kepahitan, ya, anak tidak ada kekecewaan. Tapi dengan kita melontarkan kata-kata yang positif itu akan membangkitkan semangat mereka juga. Kemudian teladan di dalam memberikan contoh berdoa. Ya, sejak kecil diajarkan untuk bagaimana cara berdoa bersama, ya. Bagaimana misalnya mau tidur, ayo berdoa dulu, mau makan, berdoa dulu, ya. Bahkan mau berangkat sekolah, berdoa dulu, ya.
Itu adalah teladan. Yang kedua adalah sabar seorang terhadap yang lain, kemudian saling mengampuni. Ini ada juga di Kolose 3 ayat 13 ya. Kolose 3 ayat 13 saya akan bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di dalam keluarga harus ada kesabaran, harus saling mengampuni. Ya, jangan menaruh dendam, tapi harus saling mengampuni. Jika orang tua salah atau anak salah, jika kakak atau adik salah, kita harus mengampuni dan harus sabar. Nah, kemudian yang ketiga adalah saling mengasihi. Ini lanjutannya ya, di Kolose 3 ayat 14 dikatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Luar biasa. Kasih itu juga lah yang diajarkan oleh Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Yesus juga mengajarkan kasih. Dan ternyata di dalam kasih itu, ketika ada kasih, itulah yang mengikat dan menyempurnakan, mempersatukan. Ketika di dalam keluarga ada kasih, itu yang akan membuat keluarga jadi semakin solid, dan kebenaran firman itu sungguh kuat dalam keluarga ketika ada kasih. Yang keempat, menjadikan Tuhan sebagai yang utama, atau menjadikan Tuhan dasar atau fondasi dalam keluarga. Itu seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat 1a. Saya akan bacakan. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Wah, jelas sekali. Berarti memang harus menjadikan Tuhan, menjadikan firman itu sebagai dasar atau fondasi dalam keluarga. Nah, kemudian beribadah bersama atau bangun mesbah keluarga. Berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama-sama, dan saling mendoakan. Ini sangat penting sekali. Saya rasa ini yang hari-hari ini setiap keluarga kita harus menyadari bahwa begitu banyak hal yang bisa membuat kita, keluarga itu menjadi tidak kuat, tidak kokoh. Tapi saya percaya meskipun di luar itu kondisinya mungkin tidak begitu baik, tapi ketika keluarga itu dibangun dengan dasar fondasi yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, maka apapun yang terjadi, patokan kita, dasar kita adalah firman, gak ada yang lain, dan keluarga akan semakin kokoh. Mari Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian sharing firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pagi hari ini boleh menguatkan setiap kami, karena Tuhan tidak ada yang lain yang bisa menjadi pegangan kami selain kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada sekarang ini di selatan, kami berdoa biarlah Tuhan apapun yang dialami oleh setiap keluarga, tapi biarlah Tuhan mereka memandang kepada Engkau saja, fokus kepada Engkau, dan karena hanya Engkau yang bisa menguatkan dan menolong setiap keluarga-keluarga yang ada. Apapun permasalahannya, baik itu keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan ataupun yang lainnya, Tuhan biarlah kami datang kepada Engkau, sujud di bawah kaki-Mu, berdoa dan menyembah Engkau, karena kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau, maka Engkau yang akan menolong setiap kami, setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin.